hadir. Imut ya nanti kalau apanya sudah naik 131. Namun sebelumnya ini apanya belum membuka mood HP, nanti bingung nih. Saya sapa dulu terlebih dahulu satu kali lagi kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Handes Kiai Haji Ahmad Mudhofi, Sarjana Agama Magister Hukum Islam. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Rodatul Hanan Sawantarkani Goro Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam Abah ya. Suaranya insyaallah subhanallah. Langsung saja terlebih dahulu kita berselawat terlebih dahulu ya untuk mengiringi beliau menyampaikan mau'izatul hasanah pada sore hari ini. Di acara Rona Senja sore ini mari dengarkan mau'izatul hasanah bersama Kiai Haji Ahmad Mudhofi. Semoga ilmunya berkah barokah. Irfa sholatullah kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Mudhofi, Sarjana Agama Magister Hukum Islam, dengan segala hormat kesempatan saya haturkan. Tafadhol Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, para pendiri, pembimbing, sesepuh Iwamid on Air, panjenenganipun Ibu Imra'atul Mufidah, Ibu Sumiasi selaku ketua dan wakil ketua, serta jajaran pengurus Iwamid on Air, Kabinet Islahuna, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok belajar Lavender OY yang mudah-mudahan juga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tiada untaian kata kecuali syukur alhamdulillah, yang mana percikan nikmat karunia ilahi senantiasa membasahi segenap jiwa kita. Taufik hidayah dan inayahnya senantiasa mengalir kepada kita, sehingga sore hari ini kita semua sempat dan dapat masih menikmati di bulan Ramadan, masih menikmati dengan keadaan sehat wal afiyah. Kita masih bisa bersilaturahim dengan keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa dapat memberikan mutiara hikmah yang dapat bermanfaat dengan kita, yang dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah wa salamuhu semoga senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah pahlawan revolusioner dunia yang mampu membuka alam dunia ini yang penuh dengan kabut-kabut kezaliman, kabut-kabut kemunafikan menuju alam yang penuh dengan bunga-bunga keharuman, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita semua dalam menghadapi alam akhirat nanti senantiasa berada di bawah payung dan panji-panji kebesaran syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina
Rabbana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salajengipun ngaturaken kuming panuwun waktu yang telah diberikan kepada kami untuk bersilaturahim, untuk saling menjemput manfaat kepada saudara-saudari yang ada di IWAMID, Ikatan Warga Muslim Indonesia yang ada di Taiwan. Halo IWAMID, masihkah suara saya terdengar? Alhamdulillah, saudara. Kenapa tegang? Alhamdulillah, saudara-saudariku semua, saat ini kita masih menemui bulan Ramadan. Kita menemui bulan Ramadan ini tidak lain, tidak bukan karena ijabah terkabulnya doa kita di saat kita di bulan Rajab kemarin. Di bulan Rajab Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan mulang murui datang kita sedanten. Begitu masuk bulan Rajab, kita diperintahkan untuk berdoa. Saya yakin panjenengan semuanya sudah hafal. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Saya yakin panjenengan hafal. Hafalkah panjenengan? Insya Allah. Mari kita bersama-sama. Kita ulang, mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Allahumma barik lana sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin, Allahumma amin. Artinya, kita memasuki bulan Rajab, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Bulan Rajab sudah berlalu bagi kita semua. Mudah-mudahan keberkahan di bulan Rajab masih kita nikmati sampai saat ini. Amin, Allahumma amin. Doa kita yang kedua adalah wa sya'bana. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban juga diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah bulan Sya'ban sudah berlalu bagi kita semua. Mudah-mudahan keberkahan bulan Sya'ban kemarin juga masih kita nikmati sampai saat ini. Doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita yang ketiga, itu kita kadang-kala ngeri. Doanya adalah wa ballighna Ramadana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga kami masih menemui bulan Ramadan. Sehingga wahai saudara-saudariku semua, saat ini kita menikmati bulan Ramadan tidak lain tidak bukan karena ijabahnya doa kita saat kita di bulan Rajab dan di Sya'ban. Inggih napa mboten? Inggih. Pramila oleh karena itu, monggo bulan Ramadan ini kita nikmati. Setelah kita memasuki bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Kewajiban berpuasa seperti yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa. Kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Apa artinya? Bagi kita yang melakukan ibadah puasa, ini disapa oleh Allah dengan sapaan yang istimewa, dengan sapaan yang spesialis, dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Artinya apa wahai saudara-saudariku? Bagi kita yang melakukan ibadah puasa, itu termasuk hamba-hamba Allah yang istimewa, hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah menyapa kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes, understand. Yes, understand. Understand. You. Okay. Nah,
alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu sebelum kita juga diwajibkan berpuasa seperti kita semua. Umatnya Nabi Dawud, iftaru yaumin wa iftaru yaumin, sehari puasa, sehari tidak. Umatnya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa seperti kita. Nah, kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya dalam 1 tahun 12 bulan, yang 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa. Tujuannya puasa apa? La'allakum tattaqun, agar kita tambah takwa kepada Allah, agar kita taqarrub kepada Allah, agar kita dekat kepada Allah, agar hati awak ini semuanya empuk. Kalau sudah empuk sumeleh, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita di training, 1 bulan penuh kita digodok. Tujuannya adalah supaya atine empuk, supaya atine awak dhewe sumeleh, supaya atine awak dhewe dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 1 bulan penuh kok di training? Kenapa 1 bulan penuh kita kok digodok? Coba kita angan-angan, kita amati. Kita di siangnya oleh Allah, oleh syariat Rasulullah dituntut untuk berpuasa, menahan hal-hal yang membatalkan pahalanya, yang membatalkan puasa. Imam Ghazali mengklarifikasikan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah shaumul 'am, puasanya orang umum, yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, berkumpul suami istri pada siang hari. Yang kedua adalah shaumul khawas, puasanya orang khusus, yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa, menahan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Apa yang membatalkan pahalanya puasa? Yaitu riba, namimah, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Kita menawi orang Jawa mengatakan kerasani, rasan-rasan. Kita kadang-kala rasan-rasan kalau siangnya. Kadang-kala teman-temannya memberikan isyarat dengan telunjuk, menutupi mulut, ojo rasan-rasan, saiki poso, ojo rasan-rasan. Akhirnya apa? Sehari kita menahan untuk rasan-rasan. Tapi begitu memasuki setelah kita berbuka puasa menuju ke masjid, kita rasan-rasan lagi. Yang 1 hari diempat malah rasan-rasan di malam. Sama saja saudara-saudariku semua. Apakah tingkatan kita masih di situ mungkin? Mudah-mudahan tidak. Yang ketiga adalah shaumul khawasul khawas. Puasanya orang yang khusus, yang istimewa, puasa istimewa. Yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa, menahan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, dan menahan hal-hal yang semuanya. Dan puasa kita tidak lain, tidak bukan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang tahun kemarin mungkin puasanya shaumul 'am, puasa umum, mudah-mudahan tahun ini bisa meningkat menjadi shaumul khawas, menjadi puasa yang khusus. Mudah-mudahan yang sudah shaumul khawas, puasa khusus, bisa meningkat menjadi shaumul khawasul khawas dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwamit. Iwamit. Jangan berkarya. Tentang demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Terima kasih, cantik, solihah semuanya. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, di hadapan saya ini hampir 200 ibu-ibu fatayat yang ada di Geraha Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Bapaknya hanya 1 yang di sini. Yang di situ banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Oke, terima kasih. Yang di sini 1 muslimat apa? Muslimat juga. Oke. Oh ada. Kalau di sini ini pas ngisi fatayat. Ini muslimatnya hadir, tamu kehormatan ada 2 pimpinan muslimat ya. Saya lanjutkan. Kita di bulan Ramadan 1 hari penuh. Kita di training paginya untuk puasa, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, menahan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, dan puasa kita hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita dituntut untuk sholat tarawih. Sholat tarawih kita ada yang 8,
ada yang 20. Kadangkala setelah kita baca surat Fatihah, sholat tarawih, ada yang baca surat-surat Al-Quran juz 30. Ada yang 30 juz. Ada yang juz 30 dipilih surat-surat yang pendek. Inna a'tayna iraja kul wallah dan lain sebagainya. Ada yang juz 30, ada yang 30 juz. Apa ada yang 30 juz? Ada. Jadi satu rakaat itu kalau 20 rakaat, 1 juz setengah. Mulai masuk isya, kadangkala selesai sholat tarawih itu jam 2, setengah 2 dan lain sebagainya. 30 juz kita sholat tarawih, alhamdulillah. Malamnya kita sholat tarawih. Di dalam bulan Ramadan kita dituntut untuk tadarus Al-Quran. Yang namanya tadarus adalah yang satu membaca, yang lainnya menyimak, membenarkan, mentashkih, itu namanya tadarus Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saat di bulan Ramadan Rasulullah Muhammad SAW senantiasa untuk tadarus Al-Quran. Artinya Rasulullah membaca, mengumandangkan ayat Al-Quran, malaikat Jibril yang menyimak. Kenapa harus disimak? Barangkali ada ayat-ayat Al-Quran yang terselempit dan sebagainya. Diterangkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Nah, kita malamnya, siangnya di dalam bulan Ramadan dituntut untuk tadarus Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sendiri-sendiri, apakah dikategorikan tadarus Al-Quran? Bukan. Kalau membaca Al-Quran sendiri-sendiri, namanya bukan tadarus Al-Quran, tapi namanya adalah talil Quran. Nah, talil Quran dan tadarus Al-Quran baik yang mana? Kedua-duanya baik. Talil Quran baik, tadarus Al-Quran lebih baik. Yang tidak baik adalah mereka yang tidak mau membaca Al-Quran sama sekali. Nggih, napa mboten? Apa hikmahnya kita untuk membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sudah mengatakan, Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin wadul yang Gusti Allah, pengen matur yang Gusti Allah, lan pengen didhawuhi dening Allah, maka falyaqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Kalau kita punya masalah, kita punya problem, bagaimana Allah akan memberikan solusi kepada kita? Banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Insya Allah kita matur kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepada kita. Man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin matur kepada Allah lan pengen didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah Allah akan memberikan solusi-solusi kepada kita atas problem-problem yang ada pada diri kita semua. Hadis lain mengatakan man istama'a min ayatin min kitabillah falahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat saja dari Al-Quran, mendengarkan hanya satu ayat saja, maka satu ayat dari Al-Quran yang kita dengarkan itu adalah nuran yaumal qiyamah, menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi penerang bagi kita setelah kita meninggal dunia nanti. Apalagi kalau kita mendengarkan banyak ayat Al-Quran, apalagi kalau kita mau membaca sendiri Al-Quran, maka insya Allah setelah kita kembali ke hadipan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita banyak nur, banyak penerang, banyak cahaya yang akan menerangi kepada kita barokahnya kita membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, jadi kita siangnya di training dalam bulan Ramadan harus berpuasa, malamnya sholat tarawih, membaca Al-Quran. Akhir bulan Ramadan kita semua dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah. 1 bulan penuh kita di training, atine awake dhewe digodhog supaya atine awake dhewe empuk. Bolehkah saudari-saudaraku saya bertanya, panjenengan andai kata godhog telo itu digodhog pisan pindho iso empuk napa mboten? Boten alami godhoge jenengan godhog telo uwi dan lain sebagainya, digodhog pisan pindho kan saged empuk toh. Kok godhog telo digodhog bolak-balik, digodhog suwi gak iso empuk. Biasane diarani telo napa? Panco, telo ganyong, nggih betul, ganyong. Buki, nggih. Iya napa boten? Nah, itu saudara-saudariku,
saudara-saudariku yang ada di Taiwan, kita itu oleh Allah, hati kita itu digodok sudah berapa kali. Taruhlah ngapunten, kita ambil sama rata saja. Umur kita semuanya katakanlah sudah 40 tahun. Mohon maaf, ini saya ambil rata saja. Umur kita saat ini, umur kita sudah 40 tahun. Saat kita memulai puasa, waktu ndablek siti umur 7 tahun ke apa-apa lah. Berarti kita puasanya sudah 33 tahun. Nah, hati kita wis digodhog, kita lek nggot wis ping 33, ibarat telo kok wong iso empuk diarani telo napa? Nah, kira-kira atine awake dhewe kabeh, iki kira-kira wis iso empuk napa dereng ya kira-kira? Telat saya ya, Pak. Terima kasih atas kejujurannya. Terima kasih atas kejujurannya. Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan dalam proses, ada yang mengatakan belum. Kalau kita belum, berarti termasuk golongan hati kita bersih, hati yang ganyong. Tidak apa-apa, kita memang proses. Proses butuh waktu butuh suatu kesabaran. Mudah-mudahan panjenengan yang ada di Taiwan, yang senantiasa untuk mencari ridhonya Allah, tetap menyeimbangkan antara manajemen terapan dan manajemen ilahiyah, dan juga beribadah kepada Allah, proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita bisa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hati kita nanti setelah bulan Ramadan bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Selanjutnya, setelah kita memasuki bulan Syawal, kita untuk senantiasa bersilaturahim. Kita untuk kembali seperti semula, ibadah-ibadah kita yang ada di bulan Ramadan harus tetap kita laksanakan. Kalau kita di bulan Ramadan sholat tarawih dan witir 23 rakaat, diharapkan kalau bisa kita di bulan Syawal dan berikutnya juga melaksanakan ibadah seperti yang kita lakukan di bulan Syawal. Kalau di dalam bulan Ramadan kita tadarus Al-Quran khatam 3 kali, kalau bisa kita bulan Syawal dan berikutnya 1 bulan kita juga bisa khatam 3 kali seperti yang kita lakukan saat di bulan Ramadan. Kita harus berjuang tidak harus mengaji, tidak harus menjadi khotib, tidak harus berperang dan lain sebagainya, tidak harus menjadi mubalik. Tapi yang namanya berjuang adalah melaksanakan profesinya masing-masing di jalan Allah, diniyati ridha Allah, itu sudah dinamakan berjuang. Nah, termasuk panjenengan yang ada di Taiwan untuk melaksanakan tugas kehidupan, mencari rezeki dan lain sebagainya, itu adalah sudah berjuang. Oleh karena itu, saya berpesan kepada saudara-saudariku, tolong panjenengan di situ jangan diniati untuk bekerja. Sekali lagi, jangan diniati untuk bekerja, tapi tolong untuk diniati berjuang, untuk melaksanakan tugas panjenengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dapat rezeki untuk kita niati untuk ibadah. Kalau kita niati berjuang, apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, kita saat melaksanakan tugas, panjenengan di situ melaksanakan tugas, rasanya indah sekali, bukan tekanan tapi kesukaan. Karena apa? Karena kita diniati ridho Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita niati berjuang, maka hasil yang kita terima akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan menjadi anak yang solihah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan saat ini, kita niati berjuang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kadangkala kelihatannya pekerjaan dunia. Pekerjaannya dunia, kayaknya kita harus jadi pedagang, jadi petani. Tapi kalau kita niati ridho Allah, kita niati berjuang, maka akan menghantarkan nilai-nilai akhirat. Ada yang kelihatannya pekerjaan akhirat, tapi kalau kita salah niat, kelihatannya ngaji, membaca Al-Quran, ceramah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kita cari hanya sesuatu, maka yang kita dapatkan juga sesuatu itu. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku semua, mari apa yang kita lakukan di jalan Allah yang baik, kita niati berjuang. Sehingga kita mendapatkan pahala. Segala sesuatu yang kita terima akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam hidup ini harus menerapkan dua manajemen. Yang pertama adalah manajemen terapan. Yang kedua adalah manajemen ilahiyah. Seperti doa kita setiap hari. Kita setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah di dunia mudah-mudahan hasanah dan di akhirat mudah-mudahan hasanah. Sehingga kita dalam hidup ini harus menerapkan dua manajemen. Yang pertama adalah manajemen terapan. Kita harus bekerja melaksanakan tugas-tugas kehidupan yang ada di dunia. Yang kedua, jangan lupa manajemen ilahiyah, yaitu melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Jangan lupa sholat kita 5 waktu. Jangan lupa kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa kita membaca Al-Quran. Jangan lupa kita banyak bersedekah dan lain sebagainya. Kalau kita menyeimbangkan antara dua manajemen terapan dan manajemen ilahiyah, maka hidup kita bisa bahagia, hidup kita bisa sakinah, hidup kita bisa tentram dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niati hanya bekerja mencari sesuatu, maka tidak akan habis-habisnya. Kalau kita berdoa terus tanpa kita usaha, maka kosong. Anak-anak muda mengatakan, usaha tanpa doa sombong. Kita usaha terus tanpa doa, kalau berhasil, merasa keberhasilan itu dari diri kita semua. Orang mengatakan sombong. Tapi kalau kita doa tanpa usaha kosong, kita terus berdoa, kita wirid, membaca yogoni dan lain sebagainya. Kita berdoa terus tanpa usaha, mana Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua. Antara usaha dan doa harus seimbang. Insya Allah hidup kita berkah, hidup kita tentram dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Halo Iwamid. Halo Iwamid. Oke, halo Ayat. Halo. Selanjutnya, Halo Akbar, barakallah. kesimpulannya adalah apa? Ada Pasmo Iwamid, begitu nanti akan menjawab semuanya apa sama. Oh iya gitu. Coba saya cek. Iwamid. Dengan berkarya masih terus pantang mundur demi perjuangan Allah Akbar, barakallah. Pantang mundur untuk mencapai ridho Allah. Cocok ke saya sekali, alhamdulillah. Oke. Waktunya tinggal 20 menit. Selanjutnya kesimpulannya adalah, sekali lagi kita menemui bulan Ramadan ini tidak lain tidak bukan adalah ijabahnya doa-doa kita saat kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas puasa kita dengan harapan mudah-mudahan nanti kalau kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dalam keadaan yang baik. Makin hari kalau kita mau bermuhasabah introspeksi diri, makin hari ternyata umur kita hitungannya bertambah. Yang umurnya 40 menjadi 41, 41 menjadi 42, 42 menjadi 43. Tapi kalau kita mau muhasabah introspeksi diri, niti awal, ternyata makin hari jatah umur kita berkurang. Contoh, andai kata kita oleh Allah ditakdirkan umur kita 50 tahun. Saat ini umur kita 49 tahun. Lebih 11 bulan, lebih 25 hari. Berarti jatah umur kita tinggal 5 hari. Kita tidak tahu, wahai saudara-saudariku, kapan kita akan kembali ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin panjenengan dhisik kula keri-kerinan ka apa-apa. Atau saya tak keri-kerinan panjenengan dhisik yo enggak apa-apa. Kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil kita. Kapan kita akan kembali ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sisa umur kita yang hanya beberapa saat ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan amal-amal yang senantiasa kita bisa menemani saat kita kembali ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun panjenengan di perantauan, walaupun panjenengan di Taiwan, panjenengan senantiasa rutin membaca Al-Qur'an,